Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pemirsa yang berbahagia, bertemu kembali kita dalam Mimbar Agama Buddha TPRI Sumatera Utara. Kegiatan ini kita lakukan kerjasama antara Medcom, Lembaga Kepanditaan MBI, dan juga Wanita Buddhis Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbicara tentang menyongsong hari tua dengan bahagia. Pemirsa yang berbahagia, tentunya kalau kita memiliki umur yang panjang, pasti akan mengalami usia tua. Nah, usia tua ini banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam kehidupan mereka, di mana banyak penurunan-penurunan, baik daya ingat, kesehatan, dan banyak hal lainnya. Tentunya kalau mereka tidak memaintain kehidupan mereka dengan baik, bisa tidak bahagia. Nah, makanya untuk kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengupas tentang bagaimana supaya di usia tua kita tetap bisa berbahagia. Telah hadir di studio narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Namo Buddhaya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, saya akan memperkenalkan narasumber kami. Pada hari ini kita menyampaikan tentang hari tua ini, mengundang komunitas Wulan Bahagia, ya, usia lanjut dan bahagia, ya, seperti itu. Nah, telah hadir para narasumber kami 3 orang, bapak-bapak dan bapak-bapak yang ganteng dan ibu-ibu yang cantik ini. Ya, saya akan kenalkan. Yang pertama adalah Ibu Rina Sujata SAG MPD. Selamat datang, Bu, ya. Yang kedua adalah Bapak Insinyur Hendri P. Agiono. Namo Buddhaya, Pak. Namo Buddhaya. Dan yang ketiga narasumber kita adalah Ibu Juli Wiryawati SAG MPD. Ya, Namo Buddhaya, Bu. Namo Buddhaya, Pak. Nah, langsung saja kita berbincang ya tentang Wulan Bahagia ini. Tentang menghadapi, menyongsong hari tua. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita coba untuk berdiskusi, karena ini narasumbernya ada 3 ya. Saya akan tanyakan satu persatu saja dulu supaya bisa menarik. Pertama saya ingin tanya kepada Pak Hendri dulu ya, tentang kalau kita bicara tentang usia tua, Pak, Ya. sebenarnya berapa sih kategori lansia berdasarkan dari Depkes RI, Pak? Nah, sebenarnya ada beberapa konsep mengenai lansia itu sendiri. Nah, jadi menurut para ahli, konsep lansia itu ada yang mengatakan bahwa lansia adalah orang yang sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Ya, misalnya dia untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Nah, itu salah satu konsep. Ada konsep yang mengatakan bahwa lansia itu merupakan suatu tahapan lanjut. Tahapan selanjutnya dari suatu proses kehidupan. Nah, kita tahu bahwa proses kehidupan kan dimulai dari kelahiran, bayi, remaja, pemuda, dan tua. Nah, proses tua inilah merupakan tahapan lanjutan dari kehidupan manusia itu sendiri. Nah, jadi orang yang tidak berdaya, ya, dikatakan orang yang sudah tidak berdaya untuk mencari nafkahnya sendiri. Nah, memang tidak seluruhnya ya, bahwa kita katakan bahwa lansia itu merupakan orang yang tidak berdaya sama sekali, tetapi secara umum. Nah, kalau klasifikasi lansia menurut Departemen Kesehatan di tahun 2019, bahwa ada 2 klasifikasi. Jadi, satu adalah pralansia. Pralansia itu adalah orang-orang yang telah berumur antara 45 tahun hingga 59 tahun. Itulah yang disebut dengan
pralansia. Nah, jadi selanjutnya yang kedua adalah lansia. Lansia itu adalah orang yang telah berumur 60 tahun ke atas. Itu yang disebut lansia. Nah, di lansia ini masih ada beberapa kategori lagi, bahwa ada lansia beresiko tinggi. Nah, lansia beresiko tinggi itu adalah lansia yang membawa suatu penyakit pada dirinya atau mengidap penyakit pada dirinya. Nah, ini mempunyai resiko karena dianggap merupakan beban bagi lingkungannya atau bagi keluarganya sendiri. Nah, kita tahu bahwa lansia itu cenderung mempunyai penyakit, katakanlah darah tinggi, jantung, dan sebagainya. Nah, jadi yang berikutnya adalah lansia lansia yang aktif. Lansia aktif adalah lansia atau orang yang berumur 60 tahun ke atas tapi masih aktif dan masih bisa bekerja untuk menghasilkan produk ataupun jasa. Nah, itu lansia yang disebut lansia potensial. Nah, misalnya kita tahu bahwa ada dosen atau guru-guru yang banyak yang berumur di atas 60 tahun. Kemudian pimpinan perusahaan atau CEO perusahaan. Kemudian ada dokter, kita tahu. Nah, memang yang potensi ini biasanya lebih banyak di bidang jasa. Karena memang keterbatasan dari fisiknya sendiri ya. Jadi banyak bergerak di bidang jasa. Walaupun tidak tertutup kemungkinan ada juga yang petani yang berumur lansia atau yang mempunyai stadia lansia ini sendiri. Atau nelayan yang 60 tahun ke atas pun masih bisa beraktivitas untuk menghasilkan suatu produk. Tapi pada umumnya yang masih potensi ini adalah lansia yang bergerak di bidang jasa tadi. Misalnya dokter, dosen atau guru dan sebagainya. Nah, kemudian lansia yang non potensial. Lansia yang non potensial ini adalah lansia yang tidak bisa menghasilkan produk ataupun jasa itu sendiri. Nah, inilah beberapa kategori dan konsep lansia itu sendiri. Saya kira Iya, seperti jadi itu. ternyata banyak sekali jenis-jenis lansia Iya. ini, Pak ya. Iya, betul. Bukan berarti kalau udah lansia mereka itu sudah tidak mampu bekarya tidak lagi, mampu berkarya, tidak bisa enggak memberikan seperti satu itu. penghasilan dan lain-lainnya ya. Iya, Tergantung kondisi kondisinya seseorang itu, juga. pekerjaannya Ah, itu juga menentukan nanti ya. betul. Aktivitas dia juga, Iya, iya. latihan mungkin itu sejak awal juga harus dipersiapkan sebelum lansia itu sendiri tiba kan gitu. Iya, Jadi iya. kalau kita tidak melatih sesuatu itu tentu tidak ada bisa dicapai hasil itu. Betul. Jadi terutama sekali menghindari ketergantungan yang tinggi terhadap orang lain ya. Betul. Sehingga nanti akan menjadi satu beban bagi mereka. Tidak menjadi beban baik bagi orang keluarga lain. ataupun masyarakat ya. Iya. Kalau bisa tetap mandiri itu akan sangat baik sekali. Iya, Makanya perlu tadi Bapak bilang ya dilatih ya. Perlu Untuk dilatih. menghadapi fase itu. Betul. Karena kita kan kalau umurnya tadi saya bilang kalau umurnya panjang pasti mungkin melewati itu. Kalau orang nggak siap mungkin akan Ya, sangat sulit Pak akan ya. sangat sulit untuk melewati bisa masa-masa melewati itu. kondisi itu. Nah, Iya, dan iya, iya. salah satu cara juga berorganisasi. Iya, iya. Nah, di sinilah kehadiran Wulan Bahagia itu sebenarnya. Baik, jadi saya akan lanjutkan ini pertanyaan kepada Ibu Juli ya tentang perlukah mempertahankan keterlibatan dalam kehidupan sosial di usia tua sebenarnya Bu? Oke. Ini mengenai kehidupan sosial itu sangat
perlu sekali. Kenapa? Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya orang yang sudah lansia, yang sudah berumur 60 tahun ke atas. Nah, contohnya seperti saya pribadi ya, juga sudah mau menyongsong 60 tahun. Nah, disinilah komunitas sosial itu sangat diperlukan. Kenapa? Supaya kalau misalkan kita ini sudah keluar dari satu pekerjaan yang dihadapkan, yaitu mau enggak mau. Ya, contohnya seperti saya sendiri. Nah, itu kan kebetulan kalau di kantor itu umur 60 itu sudah harus pensiun. Nah, jadi sebelum hal itu terjadi tentu kita harus berusaha untuk bisa memanage hal tersebut dengan cara kita harus berusaha untuk bisa bergabung ya dalam satu komunitas supaya apa? Karena kalau lansia itu, kalau kita pikirkan, dia udah mulai, daya pikirnya itu sudah mulai merosot, sudah mulai susah untuk berpikir, sehingga kadang segala penyakit itu bisa datang. Contohnya misalkan seperti stroke, penyakit jantung, dan sebagainya. Nah, sehingga apa? Untuk bisa mengantisipasi hal tersebut, maka kita sangat perlu untuk masuk ke komunitas seperti halnya kita bisa lebih berpikir, lebih mencurahkan apa yang bisa kita gunakan, yang bisa kita berikan kepada orang lain, bukan hanya kepada diri kita sendiri. Nah, dengan demikian daya pikir kita itu, daya keinginan kita itu untuk lebih supaya menyongsong hari tua itu dengan lebih baik, sehingga kita bisa lebih maju dan juga bisa menghindari hal tersebut. Mungkin itu. Ya, Bapak Ibu pemirsa di rumah, kami juga membuka dialog interaktif mengenai topik menyongsong hari tua dengan bahagia. Bapak Ibu sekalian dapat bertanya di nomor telepon 0811 6100 386. Jadi kembali Bu ke pentingnya aktivitas sosial. Pentingnya aktivitas sosial ini, maka penting sekali kita berkecimpung di dalam kegiatan itu ya. Iya, betul. Namun nanti kita akan lanjutkan lebih jauh Bu tentang apa yang kita bincangkan yang sangat menarik ini setelah kita dengarkan sebuah lagu Pejuang Dharma oleh trio WBI. Kami persilakan. Damai hati kita bersama, damai kita selalu bahagia. Majulah kita mengembangkan Buddha Dhamma. Ingat bahwa kita semua adalah pejuang damai, tak pernah goyah. Majulah kita melangkah, hadapi semua tantangan yang ada di depan kita. Hanya satu tujuan, berkembanglah Buddha Dhamma.
hati kita. Bersama damai kita selalu bahagia. Majulah kita mengembangkan Buddha Dhamma. Ingat bahwa kita semua adalah pejuang Dhamma. Tak pernah goyah, majulah kita melangkah. Hadapi semua tantangan yang ada di depan kita. Hanya satu tujuan, berkembanglah Buddha Dhamma. Ingat bahwa kita semua adalah pejuang Dhamma. Tak pernah goyah, majulah kita melangkah. Hadapi semua tantangan yang ada di depan kita. Hanya satu tujuan, berkembanglah Buddha Dhamma. WBI Jaya, WBI Jaya, WBI Jaya, Jaya, Jaya. Namo Buddhaya. Sebuah lagu tentang pejuang Dharma yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh WBI yang penuh semangat ya. Semoga jaya selalu. Baik, kita lanjutkan Bu tentang dialog kita tadi. Tentunya penting sekali ya komunitas sosial bagi lansia ini supaya mereka bisa banyak teman, bisa melakukan hal-hal baru ya. Iya, betul Nah selama sekali. ini di Wulan Bahagia ini komunitas sosialnya itu sudah melakukan apa saja ya? Oke, kalau kami di Wulan Bahagia itu merupakan satu perkumpulan lanjut usia di mana untuk meningkatkan positif dalam diri sehingga banyak sekali hal-hal positif yang sudah kami lakukan. Contohnya misalkan kami itu melakukan rapat untuk mendapatkan satu solusi jika terdapat hal-hal yang ingin didiskusikan. Nah, kemudian kami juga udah pernah melakukan baksos bersama untuk orang-orang yang kekurangan dan kemudian khususnya juga kami berusaha untuk lebih memperhatikan orang tua yang sudah lanjut usia di mana mungkin mereka itu masih membutuhkan segala sesuatu hal sehingga dengan demikian itu kita bisa bersama-sama di mana kami selalu ingin semua lansia itu bisa mendapatkan satu kegembiraan sehingga mereka itu dalam menghadapi hidup ini bisa dilakukan dengan baik. Nah, kemudian misalkan seperti hari-hari suci ada undangan-undangan dari kelompok-kelompok lain itu juga selalu kami hadiri dan tentunya dalam hal ini kami tentu ingin seperti orang-orang tua yang lain yang bisa mendapatkan hal yang positif. Mungkin itu yang bisa. Ya baik, jadi banyak kan di dalam masyarakat ya, Iya. Bapak dan Ibu sekalian menganggap kalau udah tua, udahlah saya udah tua lah, lebih bagus saya di rumah saja, ada hidup saya udah tua ini, nggak perlu lagi melakukan ini dan itu. Nah jadi kalau menurut Ibu Rina, lansia itu apakah berarti berakhirnya kebahagiaan Bu? Nah, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa ini. Tentu saja pendapat seperti ini sangat-sangat tidak benar. Artinya usia tua bukan berarti hilanglah kebahagiaan di dalam hidupnya. Nah, tentu saja berkaitan dengan yang tadi disebutkan oleh Pak Henry maupun Bu Juli, bahwasannya di orang tua oleh Pak Henry diuraikan dengan berbagai kategori yang mungkin memiliki permasalahannya masing-masing, dan Bu Juli yang menyatakan bahwasannya mereka-mereka yang melakukan aktivitas sosial itu akan memberikan hal positif untuk mereka. Jadi lansia atau orang-orang yang memiliki harapan hidup panjang seperti yang dikatakan oleh Romo tentu akan mengalami usia tua ini. Mereka tidak akan berakhir kebahagiaannya asalkan memang bijaksana di dalam menghadapi usia tua ini.
Misalnya, mereka mampu memiliki penerimaan diri. Artinya, dia mampu menerima saat ini saya memang usia tua. Dan tidak bisa dipungkiri, orang yang usia tua pasti memiliki kelemahan, terutama di fisik. Tapi itu bukan berakhir segalanya. Itu hanya fisik. Mungkin hal-hal yang berat, seperti yang diutarakan Romo, itu sulit mereka lakukan, tapi ada hal-hal yang masih bisa mereka lakukan. Nah, salah satunya seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Juli, mereka aktif di komunitas sosial sehingga mereka merasa mereka masih bermakna hidupnya, bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Nah, dukungan sosial seperti ini sangat mempengaruhi kebahagiaan. Begitu juga tentu pola hidup yang sehat. Artinya biarpun dia udah usia tua, jangan beranggapan seperti yang Romo katakan, saya udah tua, nggak perlu ini itu, mungkin makan pun sembarangan. Nah ini tentu saja akan membuat kehidupannya semakin tidak baik. Karena usia tua pasti kita punya resiko yang lebih besar terhadap segala sesuatu. Baik penyakit, baik hal-hal yang lain yang mungkin untuk usia muda itu mungkin mereka lebih tahan. Jadi pola hidup sehat, kemudian dukungan sosial, penerimaan diri itu akan menjadi faktor yang membuat usia tua bukan berakhir kebahagiaan, tapi justru sebaliknya. Begitu Romo. Ya, jadi di samping melakukan aktivitas-aktivitas sosial, tentunya juga ada aktivitas keagamaan ya yang sangat penting untuk dilakukan sehingga seseorang itu bisa lebih mengerti seperti Ibu tadi ya, penerimaan dirinya akan lebih kuat, kemudian mereka juga punya petunjuk yang lebih jelas tentang apa yang bisa digunakan di waktu yang singkat dalam sisa hidupnya ini untuk diisi nilai-nilai spiritual sehingga mereka punya keseimbangan batin ya, batin yang seimbang, lebih bahagia. Nah selama ini kalau di bulan bahagia dari sisi spiritualnya aktivitas apa aja itu yang sudah dilakukan? Ya, tentu saja kalau untuk perenungan diri itu walaupun mungkin kita tidak bisa berkumpul di satu tempat yang sama, tetapi kita menghimbau para anggota untuk dapat melakukan meditasi, hening. Yeah. Dengan demikian dia akan memiliki satu satik ya kesadaran diri dan seperti tadi kembali ke penerimaan diri tadi, seseorang yang bermeditasi dia pasti akan mampu untuk menerima saat ini posisi saya seperti ini karena dia bisa duduk hening untuk melaksanakan sadar diri tersebut walaupun memang saat ini kita belum pernah melakukan satu gerakan meditasi bersama-sama dengan para ulan. Terutama kita di Sumut, kalau di kepengurusan memang kita masih baru dan masih sedikit. Kita hanya berharap nanti ini bisa kita merekrut anggota-anggota walaupun mereka itu bukan menjadi pengurus, tapi warga-warga usia lanjut ini mau bergabung di komunitas di wihara-wihara, kemudian di wihara-wihara itulah yang kita harapkan nanti akan melakukan aktivitas-aktivitas ritual sehingga penerimaan diri itu semakin baik akan berada atau akan bisa terwujud di hati setiap lansia. Sehingga kebahagiaan itu semakin akan mereka rasakan bukan hal sebaliknya yang terjadi. Seperti itu Romo. Ya, jadi sangat penting sekali ya, aktivitas sosial, kemudian spiritual dengan melakukan meditasi, pembacaan parita, apalagi kalau bisa ada bentuknya retreat ya, latihan-latihan yang berkesinambungan sehingga ini akan menjadi modal bagi mereka untuk menghadapi suasana yang tidak menyenangkan. Ya baik, kita akan mendengarkan ini ada yang bertanya, silakan. Dengan siapa? Lili. Halo? Halo, dengan Lili. Ya, silakan Ibu Lili. Pak,
Saya mau nanya, bagaimana cara membuat atau mengajak orang tua agar mau belajar Dharma? Ya, baik. Terima kasih Ibu Lili ya, pertanyaannya sangat bagus Iya. sekali ini. Apa yang harus diperbuat supaya orang tua kita ini mau belajar Dharma? Silakan mungkin salah satu dari Bapak Ibu sekalian yang mau Ya. menjawab. Terima kasih. Sangat baik sekali pertanyaannya Bu Lili. Lili. Ya, mungkin seorang Ananda ya yang perhatian dengan orang tua dan mungkin saat ini posisinya orang tuanya mungkin belum bergabung di dalam komunitas agama Buddha, tetapi jangan kecewa ya. Mengajak orang tua tentu tidak sama dengan kita mengajak anak kecil. Kalau anak kecil mungkin bisa dimarahi, bisa diancam dan sebagainya. Justru mengajak orang tua itu adalah dengan kita memberi teladan. Apa maksudnya memberi teladan? Kita buktikan, kita tunjukkan kepada orang tua kita bahwasanya kita yang mengenal Dharma ini adalah sosok yang memang berbeda dengan yang selama ini tidak pernah mengenal Dharma. Mungkin kita menjadi anak yang lebih berbakti, anak yang lebih santun, ya, anak yang lebih mampu secara bijaksana menghadapi segala masalah tanpa emosi dan sebagainya. Tunjukkan dulu bahwasanya Dharma ini indah, baik awalnya, tengahnya maupun akhirnya. Dengan demikian orang tua nantinya, karena orang tua tidak mungkin kita mengajaknya dengan kalau mama nggak ikut atau kalau papa nggak ikut saya akan marah, kan tidak seperti itu. Tapi nanti justru mereka yang akan mendukung kita dan akan bersama-sama dengan kita untuk pergi dengan misalnya, yuk papa yang nyediain mobil, kita pergi ke acara Waisak di Wihara Borobudur misalnya dan sebagainya. Jadi kalau yang terbaik cara mengajak orang tua adalah kita sendiri menunjukkan dulu kepada orang tua bahwasanya Dharma ini memang benar-benar memberikan dampak positif untuk diri kita sendiri sehingga orang tua akan merasa Dharma ini memang luar biasa manfaatnya untuk kehidupan. Seperti itu Romo. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Henry ataupun Bu Juli. Ya, silakan. Silakan. Ya, tadi disampaikan Bu Juli bahwa kita harus memberi contoh misalnya ya. Ya, memang mengajak orang tua itu yang penting. Yang terutama adalah di hari-hari besar dulu keagamaan misalnya tadi seperti Waisak ya, ataupun Hari Katina ya, dengan misalnya di Hari Katina adalah bulan untuk menanam jasa kebajikan terhadap para bhikkhu sangga. Ya. Jadi manfaatnya mungkin kita bisa memberitahu bahwa dengan menanam jasa kebajikan atau berdana kepada bhikkhu sangga, kita akan merasa bahagia. Jadi dengan memberi atau melepas, kita akan merasa bahagia daripada kita menerima. Nah, itu mungkin hal kecil dulu yang perlu disampaikan ke orang tua kita. Nah, diajak dulu ke acara-acara keagamaan. Mungkin tidak lantas mengajak untuk membaca parita atau sebagainya ya, tapi di acara-acara tertentu misalnya. Saya kira seperti itu. Ya, dari Ibu Juli. Iya. Memang pada dasarnya kalau misalkan orang tua itu kadang memang agak susah mau diajak kemana-mana, tetapi sebenarnya kalau kita itu betul-betul ya dengan hati itu ingin supaya orang tua kita itu bisa juga ikut kita ke wihara ya, selain tadi mungkin menunjukkan perubahan kita sesudah ke wihara ataupun mengenalkan dengan yang lain sebagainya. Nah, yang paling penting itu apa? Ada satu hal yang sangat-sangat perlu kita perhatikan, di mana kadang orang tua itu kalau misalkan dia udah merasa, kadang mungkin muncul ya dalam diri mereka itu, saya ini udah berumur, nah apakah anak saya itu berbakti atau tidak, bagaimana?
Nah, jadi disinilah sebagai anak itu kita harus betul-betul menunjukkan bahwasanya kita juga peduli sama orang tua. Nah, caranya itu nanti kita bisa perlahan-lahan, kita bisa tunjukkan sikap kita yang baik, kemudian kita ajak mereka itu enggak usah dulu seperti tadi kan dikatakan enggak usah dulu kita langsung ikut kebaktian dan sebagainya enggak. Tetapi kita berusaha agar orang tua itu merasa nyaman. Nah, dengan orang tua tadi itu merasa nyaman, maka dengan mudah itu kalau misalkan ada acara itu bukan kita lagi yang mengajak mereka, melainkan malah mereka itu langsung mengatakan, kapan kita ke wihara lagi ya? Rasanya mama ingin loh ke wihara, ingin bertemu dengan biku, misalnya ingin bertemu dengan teman-teman yang lain. Jadi dengan demikian, maka sebagai anak itu kita juga rasanya sudah sangat-sangat merasa peduli sama orang tua, merasa sangat senang. Dengan demikian, apalagi terutama dalam ajaran Buddha itu, kalau kita berhasil mengajak orang tua kita itu ikut dengan kita ke wihara dan sebagainya, berarti kita sudah melakukan satu karma baik. Nah, ini juga harus kita jelaskan juga pada orang tua sehingga mereka itu sangat ingin ke wihara. Iya, baik sekali. Berarti artinya kita harus kasih tauladan terlebih dahulu ya, perubahan sikap kita yang baik, baru nanti kita ajak orang tua kita untuk bisa ke wihara. Mudah-mudahan Ibu Lili dapat segera mengajak ibunya orang tuanya ya ke wihara. Pemirsa, selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu lagi yang berjudul Bila Cinta Kasih Ada, yang akan dinyanyikan oleh trio WBI ciptaan Jan Hen. Benci pada sesama. Bila kasih ada di hati kita, maka terhapuslah kesombongan di jiwa. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda. Punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram, bahagia. Inilah kami, wanita Buddhis Indonesia. Kami adalah satu keluarga. Sungguh indah bila hidup saling menyayangi, saling mengasihi. Tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Maka tiada lagi benci pada sesama. Bila kasih ada di hati kita, maka terhapuslah kesombongan di jiwa. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda.
punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram, bahagia. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda, punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram, bahagia. Ingin hidup tentram, bahagia. Ingin hidup tentram, bahagia. Sabesata Bawantu Sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Iya, itu tadi sebuah lagu yang sangat indah ya, Bila Ada Cinta. Memang cinta ini sangat luar biasa ya, yang telah disampaikan oleh WBI yang sangat mantap dan penuh semangat. Pemirsa yang bahagia, kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang topik menyongsong hari tua dengan bahagia. Nah, tentunya untuk bahagia pasti ada kiat-kiatnya tentunya ya. Mungkin Ibu Juli bisa jelaskan tentang kiat-kiat bahagia dia menyongsong hari tua ini bagaimana, Bu? Ya, memang dalam menyongsong hari tua kita selalu menginginkan rasa bahagia, karena dengan demikian berarti kita akan bisa menikmati hidup ini dengan baik. Nah, adapun mungkin kiat yang bisa kita berikan ataupun mungkin yang bisa kita lakukan dalam menyongsong hari tua ini supaya kita bisa bahagia. Nah, salah satu kiatnya itu ya mungkin kami ingin mengajak supaya para lansia itu bisa bergabung dengan Wulan Bahagia. Ya, kenapa? Karena di Wulan Bahagia itu selain kita berkumpul, kita dapat mengeluarkan ide-ide yang ada di dalam diri kita sehingga kita bisa menghindari rasa kesepian yang mungkin muncul maupun hal-hal negatif yang mungkin akan terpikir di dalam pikiran kita sendiri. Nah, selain itu kita juga bisa, misalkan tadi sudah kita bahas bahwasanya dengan meditasi ataupun dengan melakukan hal-hal positif yang lain sehingga kita bisa menyongsong hari bahagia itu dengan baik. Mungkin itu dari saya. Ya, jadi pasti kiat-kiat ini sangat penting ya Bapak Ibu sekalian ya. Sebenarnya ada begitu banyak sekali juga ya kiat-kiat bahagia ini yang bisa dilakukan. Seperti contohnya kita kan supaya nggak pikun harus banyak juga belajar ya. Banyak belajar, tetap menambah ilmu-ilmu baru dengan berbagai macam permainan dan lain-lainnya ya untuk meningkatkan motorik kita itu nggak menjadi lemah. Jangan duduk diam gitu. Nah, kan? jadi istilahnya memang jangan duduk diam, bangkit, penuh semangat. Seperti juga ada teman kita di keluarga Budayana ini, Pak Akwi dan Ibu Elina itu ya, sangat aktif sekali mereka itu, penuh semangat walaupun apa ya, tetap semangat berkecimpung dalam kegiatan keagamaan, sosial dan lain-lainnya ya. Nah, jadi walaupun kita kadang-kadang ada sakit, kalau kita ikut di dalam suatu kegiatan, rasa sakit kita itu terlupakan karena ada kebahagiaan yang muncul di dalam diri kita. Maka sebetulnya penyakit itu datang dari pikiran juga sebenarnya. Kalau kita bisa mengendalikan pikiran dan kita bisa beraktivitas, maka penyakit pun pelan-pelan akan menjauh sebenarnya. Ya baik, jadi tadi kita kan sudah berbicara tentang kebahagiaan ini dan ada komunitasnya ya ternyata ada komunitas Wulan Bahagia Usia Lanjut Bahagia. Ngomong-ngomong tentang Wulan Bahagia ini, sebenarnya sejarah terbentuknya Wulan Bahagia ini bagaimana sih dan apa sih sebenarnya misi dan visinya? Silakan Bu. Ya, terima kasih Romo. Wulan Bahagia ini pertama sekali dimunculkan ketika Munas ke-7
ya di Surabaya pada tahun 2003 itu sudah mulai muncul. Ide munculnya Wulan Bahagia ini atau warga usia lanjut ini karena banyaknya sepuh-sepuh dari keluarga budayana Indonesia yang sudah berusia lanjut, agar mereka itu tetap bisa beraktivitas, timbullah keinginan untuk membentuk sebuah wadah khusus untuk para lansia agar mereka bisa beraktivitas dengan orang-orang yang seumuran. Sehingga aktivitas yang dilakukan juga akan sesuai. Nah, setelah timbul ide tersebut, pada tahun 2005 oleh MBI dibentuklah, diresmikan pembentukan Wulan ini dengan nama Paguyuban. Paguyuban warga usia lanjut. Kemudian setelah terbentuk Paguyuban untuk usia lanjut ini yang pertama dengan ketuanya Romo Tanjung, mulailah Wulan ini menggeliat melakukan kegiatan. Kegiatan pertama mereka adalah mereka melakukan munas. Mereka melakukan munas di tahun 2008. Di munas itu kemudian muncullah perombakan-perombakan untuk ADART, untuk Wulan juga. Lalu pada tahun 2011 Paguyuban itu disesuaikan dengan peraturan pemerintah adanya perkumpulan. Paguyuban itu diganti namanya menjadi perkumpulan karena kita daftarkan ke Kementerian Hukum. Sehingga sekarang ini Wulan ini sudah dalam bentuk perkumpulan di tahun 2011 dan saat ini di pusat atau di Jakarta ya, ketuanya Pak Senjaya. Ya, sangat menarik sekali ini Bu ya. Kita dengarkan dulu ya, ada penanya ini. Silakan. Halo? Namo Buddhaya, saya mau tanya ya kepada salah satu narasumber. Ya, silakan Pak. Ini saya perkenalkan diri dulu. Saya Pak Akui. Oh, ya Pak Akui silakan. Mau saya tanya salah satu dari ketiga narasumber. Apa yang dimaksud dengan Pak Akui lansia ya. sehat? Apa yang dimaksud? Satu, bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup lansia agar masa tua dapat terlewati dengan sehat, nyaman, dan bahagia? Yang pertama apa? Minta ulang. Ya, itu tadi. Pertanyaan yang pertama bisa diulang, Pak. Ini pertanyaan pertama. Oh, iya. Bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup lansia agar masa tua dapat terlewati dengan sehat, nyaman, dan bahagia? Ya, itu aja Pak ya. Baik Pak. Ada tiga. Oh, ada tiga. Silakan catat. Satu lagi, yang kedua, apa yang menyebabkan orang tua gampang emosi? Apa yang menyebabkan orang tua gampang emosi ya? Nah, dan yang ketiga, kenapa lansia sifatnya kembali seperti anak kecil? Ya, kenapa lansia sifatnya kembali seperti anak kecil ya? Ya. Baik, Ini baik. yang tiga ini perlu silakan salah satu narasumber untuk memberi penjelasan buat saya dan untuk kita semua. Terima kasih, Namo Buddhaya. Ya, silakan. Mungkin salah satu dari Ibu Bapak sekalian. Oke, siapa yang mau duluan? Bu Juli duluan. Oke. Silakan. Terima kasih ya Pak Akui ya atas pertanyaannya. Nah mungkin yang pertama sebenarnya tadi sudah kami singgung mengenai kiat supaya dalam usia lanjut usia ini bisa menyongsong hari tua dengan baik. Nah kalau misalkan kita mau meningkatkan kualitas diri dalam menyongsong lansia, nah ini tentunya seperti yang sudah mungkin Pak Akui sendiri merupakan aktivis ya di KBI. Nah tentunya sebenarnya juga mungkin Pak Akui sendiri juga sudah menjalankannya. Jadi contohnya seperti ya kita bisa bergabung dengan organisasi yang ada. Nah untuk ini tentunya kami kembali mengajak para lansia untuk bisa bergabung dengan Wulan Bahagia. Nah kenapa? Karena di dalam Wulan Bahagia ini nanti
kita berusaha untuk lebih gembira, lebih bisa fokus ya melaksanakan kegiatan-kegiatan sehingga daya pikir kita juga akan makin baik. Nah, dengan daya pikir yang makin baik, tentunya kualitas hidup kita juga akan lebih baik. Baik. Untuk pertanyaan kedua, silakan secara singkat saja ya mungkin. Silakan. Gampang Pak marah. Hendri. Pak Kenapa Hendri, orang tua gampang marah? mengapa? Apa yang menyebabkan orang tua gampang Marah. emosi? Sulit ini. Oke. Silakan. Ini pertanyaan yang sulit dijawab ini. Mengapa orang tua ini gampang marah ini? Nah, gampang emosi. Nah, kita tahu bahwa semakin beranjak umur, tentu kehidupan sosial biasanya sudah berkurang karena keterbatasan fisik juga. Nah, inilah yang membuat kadang-kadang lansia ini membatasi diri terhadap aktivitas sosial. Nah, karena jarangnya berinteraksi dengan lingkungan, alam, ataupun dengan manusia lain atau sesama teman, nah itu yang membuat pikirannya jadi tidak berkembang. Nah, wawasan juga jadi tidak berkembang. Nah, ini yang juga bisa memicu emosi bagi orang tua sebenarnya. Jadi tidak ada pengasahan pikiran maupun emosi. Karena dengan kita berinteraksi, tentu ada kegiatan-kegiatan baik fisik, ya. Nah, itu dengan adanya suatu kegiatan ini, itu yang membuat kita bahagia, menjadi bahagia dan tidak ada rasa emosi untuk datang kepada diri kita. Misalnya, kalau kita berolahraga ringan, ya kegiatan kita isi dengan yang bermanfaat, olahraga ringan atau karaoke bersama teman-teman seangkatan. Nah, tentu rasa bahagianya yang akan timbul, maka emosi dapat tertekan. Mungkin kegiatan itu yang perlu ditambah ya, kegiatan sosial, berolahraga tadi, mungkin bermeditasi. Jadi itu juga yang bisa menenangkan pikiran kita. Saya kira seperti itu. Ya baik, jadi tentunya banyak faktor lah ya bisa menyebabkan hal-hal itu terjadi. Jadi karena keterbatasan waktu, kita minta coba untuk apa yang bisa disimpulkan dari pembicaraan kita pada hari ini tentang menyongsong Hari Tua dengan bahagia. Mungkin Ibu Rina, silakan. Ya, terima kasih. Sekaligus mungkin menjawab pertanyaan Pak Akui yang ketiga. Singkat aja ya Pak Akui, mudah-mudahan Pak Akui puas. Mengapa lansia sikapnya seperti anak kecil? Intinya adalah mereka minta perhatian. Sehingga mereka menunjukkan sikap seperti anak kecil. Ya, karena waktunya sudah mungkin tidak bisa secara panjang lebar kita utarakan. Tapi inti utamanya adalah mereka minta perhatian, dan kalau keluarga memperhatikan mereka dengan baik, demikian juga sahabat dan yang lainnya, mudah-mudahan mereka nanti akan bersikap yang jauh lebih baik dibandingkan sikap kekanak-kanakannya. Nah, untuk pertemuan kita pada sore hari ini dengan topik menyongsong Hari Tua dengan bahagia, maka kita semua yang tentunya terutama kami yang hadir di sini adalah dari kelompok warga usia lanjut, ya, dan kami berharap semua warga usia lanjut juga dapat menikmati Hari Tua dengan bahagia. Tapi sebenarnya menyongsong Hari Tua dengan bahagia itu bukan dimulai ketika kita tua. Itu sudah harus dimulai dari dini, yaitu dengan pola hidup sehat. Orang yang sehat di hari tua itu pertama sekali pasti bahagia. Nah, setelah itu kalau benar-benar hari tua itu telah tiba kepada kita, artinya kita
punya harapan hidup yang panjang sehingga akan berada di kondisi usia tua, maka kita harus memiliki penerimaan diri yang tinggi. Kita sadar diri saat ini kita usia tua. Kemudian ya baik, jadi demikian dukungan sosial juga. apa yang sudah disampaikan kesimpulannya dari Ibu dan Bapak. Terima kasih. Semoga kita dapat memberikan satu jalan ya bagi menyongsong hari tua kepada orang-orang yang memang sudah tua dan bisa bergabung dengan komunitas kita ini ya. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan salam dalam nama Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sujud kepada Arya Bhagawati Prasna Paramita. Awalo